ice breaking dulu ya. Sambil nanti kita berdoa. Tahu lagu satu jari kanan satu jari kiri? Oke. Kita mulai bareng-bareng. Oke. Ya, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 80, buat kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, kursi yang berdoa. Rabbi zidni warzuqni bukan dulu. Baik, anak bisa lihat ke depan dulu. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang salah satu materi di pelajaran informatika. Itu adalah salah satu elemennya namanya literasi digital. Nah, di literasi digital itu ada satu topik tentang pembahasan tentang sistem komputer atau bagaimana komputer bekerja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal tentang bagaimana komputer bekerja atau kalau secara sederhananya disebut dengan nama sistem komputer. Bagaimana tahu di ada? Tidak ya, karena kalian di SMP atau SD juga sering belajar komputer ya. Ya, sering belajar komputer. Jadi seharinya sudah tahu. Nah, menurut kalian apa saja sih yang ada di dalam komputer itu? Oke, sebelum dimulai ada yang bisa mungkin menjawab. Apa aja yang menurut yang kalian tahu tentang komputer? Ada apa aja di situ? Coba Mbak Warismi, apa yang ada di dalam komputer? Chrome. Iya, Chrome. Chrome itu apa? Aplikasi untuk apa itu biasanya? Mencari sesuatu di internet. Ya, itu disebut juga dengan software. Kalau kalian lihat di sini ada layar. Jadi ada gambarnya. Biasanya disebut dengan apa kalau komputernya yang seperti ini? Monitor. Itu ya. Nah, itu nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, jadi elemen interaksi digital CP-nya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Jadi kamu nanti bisa mendeskripsikan komputer itu komponen-komponennya apa aja. Kemudian fungsi dari komponen-komponen itu apa dan bagaimana caranya bekerja. Itu ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer itu disebut juga dengan hardware. Dan hardware itu terdiri dari beberapa bagian. Ada yang tugasnya sebagai alat input menginput data, ada yang sebagai perangkat alat proses memproses data, dan juga ada alat output, dan juga ada yang untuk menyimpan data. Kemudian kamu juga nanti bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing perangkat. Karena setiap perangkat itu fungsinya berbeda-beda. Nah, tujuan pembelajarannya kalau berdasarkan profil pelajaran Pancasila, tujuan pembelajarannya kalau berdasarkan profil pelajaran Pancasila
adalah kamu diharapkan yang pertama itu memiliki nalar kritis di dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi tentang berbagai jenis perangkat keras. Jadi kamu harus kreatif, melogikakan perangkat-perangkatnya kira-kira apa aja ya di situ. Mencari-mencari. Kemudian menganalisis, mengevaluasi cara kerjanya, fungsinya, sehingga ketika nanti misalnya ada yang tidak bisa bekerja, kira-kira masalahnya apa. Kemudian kreatif, menemukan perangkat yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kamu mau ngetik, pakainya apa? Keyboard, nah itu salah satu contohnya. Kemudian gotong royong, jadi nanti kamu bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah. Itu ya, ini ada kerjasama. Harapkan. Nah, materi pelajaran kita hari ini yang pertama adalah pengertian komputer, fungsi komputer, dan komponen-komponen dasarnya. Ada alat proses, alat input, output, dan juga penyimpan data. Apa yang kamu ketahui tentang komputer? Dalam bahasamu yang pernah kamu pakai selama ini, apa itu komputer menurutmu? Coba Mas Syarul apa kira-kira? Dalam bahasamu aja, sepengetahuanmu, menurutmu komputer itu apa? Yang keras coba. Alat? Kurang keras ngomongnya, banter aja. Alat elektronik. Oke. Banter aja ya, kata tuh relax aja, jadi kamu tuh bebas diminta untuk bisa bersuara gitu ya. Yang belakang saya lupa. Ibnu ya? Ya Mas Ibnu, apa perangkat komputer? Komputer tuh menurutmu apa pengertiannya? Dari fungsinya yang kamu tahu, alat untuk apa? Menyimpan data. Alat untuk menyimpan data. Saja. Baik, kita coba lihat yang menyimpan. Nah, coba anak-anak sekarang buka komputernya. Kita walaupun baru belajar tentang komputer, boleh menggunakan komputer untuk belajar tentang komputer. Kita ini ya, S.id garis miring hardware seperti komputer. Diketik di browsingnya. Ini ada doang. Terus ada ini. adalah kelas C dan G. Silakan nanti menyesuaikan. TPS 1 adalah di sebelah timur aula, kemudian TPS 2 untuk nomor C dan D adalah di sebelah barat. Terima kasih. Kurang lebih nanti kita mulai pukul 9 untuk anak-anak mempersiapkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini setelah kamu prepare, nanti Payon akan menjelaskannya seperti apa. Nah, selanjutnya kita nanti akan bekerja dengan berkelompok. Ya, bagian kelompoknya itu satu kelompok 3 orang. Ya, jadi ini ada 3 kelompok ya nanti jadinya ya. 3 kelompok bisa menggunakan 1 atau 2 komputer saja nggak apa-apa. Ya.
Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan mengeksplorasi materi. Nanti di sana ada materi tentang perangkat keras komputer. Jadi nanti di layarmu ada yang klik materi ya. Di situ materinya ada 2. Bisa coba sambil diklik, silakan untuk materinya. Ya, yang pertama itu adalah berbentuk video. Yang itu adalah menjelaskan bagaimana komputer itu bekerja, ya, sistem komputer itu bekerja. Kemudian di yang bawah, di sisi bawahnya, coba di scroll ke bawah. Masuk lagi, yang itu aja di sini. Ya, tentang penjelasan perangkat keras komputer ya. Jadi dimulai dari nanti penjelasan secara umum, kemudian tentang alat proses. Coba diklik dulu alat prosesnya. Ya, nah di situ ada berbagai macam alat proses yang ada di komputer ya. Itu ada tombol-tombol navigasi. Ya, tombolnya bisa diklik. Nah, di situ ada gambar dan juga penjelasan mengenai perangkat-perangkatnya. Kemudian ada di sebelah kiri tombol-tombol lagi, ya, mainboard, prosesor, RAM, hard disk, VGA, sound card, power supply. Kau bisa klik untuk tahu gambarnya dan juga penjelasan terkait fungsi dari perangkat tersebut. Nanti kalau kamu ingin balik ke halaman utama, kamu bisa klik tombol home di pojok kiri bawah yang ada gambar rumah itu. Silahkan diklik ya, yang gambar rumah ya, diklik untuk ke home. Nanti bisa pindah lagi ke alat input, alat output, dan kemudian alat penyimpan data. Nah, di situ ada berbagai macam informasi. Kamu bisa mengeksplorasi materi dulu, lalu kemudian setelah itu kamu mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Nah, lembar kerjanya ini juga berada di aplikasi tersebut. Jadi sudah input di dalam. Di mana kita menemukan LKPD-nya. Nah, kamu bisa scroll ke bawah lagi. Di situ ada yang namanya lembar kerja. Ya, di scroll ke bawah ada lembar kerja. Silahkan coba diklik lembar kerjanya. Iya, itu ya tampilan lembar kerjanya. Nanti di sini kamu mengisi data nama kelompok dulu, kemudian anggotanya, kemudian di scroll ke bawah. Nah, di sana ada gambar berbagai macam perangkat. Ya. Kamu diminta untuk menunjukkan. Jadi kalau misalnya itu gambarnya gambar apa, kemudian di bawahnya itu ada nama, tulisan itu bisa diklik, diseret, ya, diseret sesuai dengan nama pada sesuai dengan perangkat yang sesuai. Perangkat di bawahnya. Jadi kalau menurutmu ini namanya apa? Nah, tidak tahu ya. Berarti ini diklik, tarik, nah dipindahkan seperti ini. Ya, ini salah satu contohnya. Kalau yang kedua, yang ini itu kita mencocokkan, menarik sesuai dengan perangkat yang kita sesuai gitu ya. Kita cocokkan. Nah, ini ke sini. Nah, itu tarik garisnya ini itu namanya cocoknya dengan gambar yang mana, jadi mencocokkan. Kemudian ke bawah lagi. Nah, kalau di sini kita menyebutkan ya, memilih juga. Ini namanya apa? Memilih ya. Nah, ini prosesor. Nah, kalau yang bawah lagi itu adalah nama perangkat ya. Kemudian fungsinya untuk apa bisa dipilih di sini. Kemudian kategorinya yaitu tergolong di perangkat input, perangkat proses atau perangkat output. Tuh. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu bisa langsung submit anak-anak. Setelah bisa selesai, ini di finish. Ya, ketika finish kamu diminta untuk memasukkan alamat email ya. Nah, ini karena belum selesai, belum bisa dikirim. Kalau sudah selesai bisa dimasukkan alamat email, kemudian dikirim. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada, boleh silahkan membentuk kelompoknya.
Extra. Ben, Aisyah yan keyboard ah. Ini tuh keyboard isinya fokus. Artis itu. Di sini ngomong apa? Maksudnya Semua ini adalah salah satu kelompok yang sudah selesai akan mempresentasikan hasil pengerjakan LKPD-nya. Gitu ya, kita perhatikan dulu. Nanti silahkan juga di cross check dengan dirimu. Kalau ada pendapat yang berbeda, silahkan nanti kamu memberikan pendapat. Gitu ya. Oke, kami persilahkan kepada kelompok stigma untuk bisa mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigma Boy. Saya Ermina. Saya baru jalan Ya, ini hasil kerjaannya ya. Silakan mungkin disampaikan. Itu yang pertama adalah LC Projector, yang kedua adalah touchpad, yang ketiga adalah hard disk, keempat printer. Pencapaian yang kedua kami sudah dirasakan. Yang pertama adalah yang kedua Mungkin lihatnya di yang layar monitor sini aja. Biar di scroll. Nah, ini agak lumayan ya. Silakan yang atas dulu ya. Oke. Ini di sini ada. Oke. Dibacain sambil duduk boleh. Benar mainboard, namun fungsinya salah. Kategori perangkat juga salah. Mungkin ada sebelumnya yang bisa memperbaiki yang untuk mainboard. Untuk mainboard perangkatnya apa itu? Fungsinya
Yang benar apa? Coba Pak koreksi apa kalau di kelompoknya? Papan induk processing data. Papan induk Processing data. ada processing data. Oke. Ini harusnya itu ya pilihannya. Kemudian perangkatnya termasuk apa? Proses. Termasuk perangkat Proses. proses ya. Jadi yang ini adalah sebagai papan induk memproses data, kemudian perangkatnya adalah perangkat proses. Lanjut lagi. Yang keempat, ini dengan semua. Sebagai fungsinya menunjukkan data dan kategori perangkat adalah output. Yang kelima, perangkat penjelasannya yang sudah baik. Belajarnya baik. Terus kalau dari sisi lembar kerjanya Mbak Farasmi, menurutmu lembar kerjanya dibanding kamu ngerjain di kertas, dibanding kamu di LKS, lebih baikan mana? Lebih baik yang ini, soalnya nggak terlalu membosankan. Ya, tidak terlalu membosankan. Kalau dari medianya, materinya Sudah baik. udah baik. Oke. Sekarang dari kelompok Sigma. Ayo dari materinya dulu. Pendapatnya gimana penggunaan materinya? Kalau dibanding kamu misalnya mencari materi di buku dengan menggunakan komputer seperti ini, lebih enakan mana? Lebih enakan ini karena apa? Jadi enak banget buat dibaca dan dipelajari lagi. Bisa dipelajari berkali-kali ya. Nanti alamatnya bisa kamu simpan, kemudian kamu buka-buka lagi alamat webnya. SID garis miring hardware komputer. Coba kalau dari sisi LKPD-nya, dari LKPD lembar kerjanya tadi dibanding kalau kamu ngerjain di LKS, kelebihannya apa? Seperti pendapat Mbak Sonia tadi, LKPD-nya jadi tidak membosankan seperti yang di LKS atau di kertas pada umumnya. Jadi lebih seru aja, kayak seperti permainan, game dan semacamnya, tapi juga sambil belajar. Baik, oke, stop. Suaranya boleh dihidupkan kalau pengen seru-seruan. Oke. Itu disuruh menjawab ada waktunya. Kalau yang ini bermain maze ya. Ini lucu banget. Easy. Input. Kamu sudah ada semua, lebih jelas, jadi enak banget buat dibaca dan dipelajari lagi. Bisa dipelajari berkali-kali ya. Nanti alamatnya bisa kamu simpan, kemudian kamu buka lagi alamat webnya. SID garis miring hardware komputer. Coba kalau dari sisi LKPD-nya, dari LKPD lembar kerjanya tadi dibanding kalau kamu ngerjain di LKS, kelebihannya apa?
Baik anak-anak semua, sudah selesai bermain gamenya. Sebagai informasi bahwa website ini bisa kamu akses kapan saja, bahkan menggunakan handphone kamu pun juga bisa. Jadi ingat s.id/hardware/komputer, ya. Bisa belajar di rumah, bisa bermain gamenya, silahkan dicoba. Itu akan melatih kamu untuk semakin mengenal perangkat-perangkat keras komputer. Itu ya, nanti bisa bermain sambil belajar. Gimana, asik kan? Asik. Baik anak-anak, karena waktu pelajaran kita sudah habis, untuk itu kita akhiri sampai di sini dulu dari